Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih dalam penyampaian saya terkait beberapa persoalan yang masih mengganjal. Dalam hal ini saya akan menyampaikan surat pertama yang saya sampaikan, yaitu laporan permohonan keadilan lampiran 1 berkas kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Pusat, CC Menteri Sekretaris Negara, Kantor Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Dengan hormat, ini Patit 3 Maret 2021. Dengan hormat adalah kewajiban bagi kita sebagai warga negara untuk menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab adil adalah dasar kebutuhan dan kekuatan bangsa negara Republik Indonesia. Adil adalah kekuatan yang pemerintahan yang kuat dan bersih harus mampu menegakkan keadilan tanpa memandang bulu pada rakyatnya. Pemerintahan yang mau menegakkan keadilan pada rakyatnya secara merata adalah cermin keluhuran dan kebersihan jiwa bagi pemimpinnya. Dalam hal ini kami menyampaikan sebuah keluhan pengaduan adanya praktek premanisme dan vandalisme, arogansi yang dijalankan oknum anggota Polsek Sukolilo, Kepolisian Resort Pati, Jawa Tengah yang telah merampas kemerdekaan orang, membawa lari istri seorang, bertindak semena-mena, tidak beradab, biadab, tidak bermartabat, menyimpang dari sisi kemanusiaan, menyimpang dari sendi-sendi hukum serta prosedurnya yang jelas sangat menyimpang dari kaidah asas sabta marga, dan jelas telah mencoreng wibawa negara, wibawa pemerintah negara sebagai tempat bernaung rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, memakmurkan, menyamakan, menjaga keadilan bagi rakyat Indonesia. Negara ini negara hukum, sehingga setiap manusia Indonesia harus menikmati saluran hukum, harus diberi kemerdekaan di dalam hukum. Maka dalam kaitan hal ini kami meminta ditegakkan keadilan bersama. Kewajiban bagi pemimpin bangsa negara ini untuk melindungi rakyatnya dari kesewenangan aparat, membina, menindak, dan menghukum aparat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pasal 91 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Adapun bagi yang menyeleweng, sewenang-wenang, menyimpang, dan mengakibatkan citra buruk bangsa, kerugian negara, kesengsaraan rakyat, dapat dihukum dan menghukum siapapun yang bersalah tanpa terkecuali. Jayalah Indonesia, jayalah pemimpin yang menghormati hukum. Bahwa ditanggapi dari Mensesnek seperti ini, sebagai tindak lanjut atas laporan saudara, sebagai tindak lanjut atas surat saudara yang ditujukan kepada Presiden RI tanggal 23 Desember 2011 perihal laporan tentang saudara Bambang Permadi, anggota Satreskrim Kepolisian Sektor Sukolilo Pati yang membawa lari istri dan anak saudara, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara menindaklanjuti masalah tersebut dengan meminta penjelasan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui surat nomor R009 Kemsetnek /D/3/SR 0406/01/2012 tanggal
Januari 2012. Sehubungan dengan surat tersebut di atas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia UP Wakil Irwasum telah memberikan jawaban tanggal 8 Mei 2012 yang intinya menjelaskan berkas perkara telah dikirim ke Kejaksaan tanggal 22 Februari 2012, namun dinyatakan belum lengkap. Penyidik melakukan pemanggilan kembali kepada pelapor dan saksi guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Tembusan Menteri Sekretariat Negara, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan kajian dan siapapun yang terlibat di dalam kasus ini dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi pembelaan saya di sini adalah sesuatu yang fair, di mana hak dan kewajiban hak saya dirampas oleh negara, hak saya dirampas oleh oknum anggota Polres Pati, oknum anggota Polsek Sukolilo Polres Pati yang menculik dan membawa kabur atas anak dan istri saya, menguasai anak dan istri saya tanpa dengan aturan sebagaimana yang berlaku di Indonesia dan sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dalam hal ini kembali saya nyatakan bahwa tidak sepantasnya seorang oknum anggota Polres atau anggota polisi, dalam hal ini adalah Bambang Permadi, ya, yang menculik dan membawa kabur anak dan istri seorang lain. Dalam hal ini adalah anak saudara Solehul Hadi. Maka dari itu kembali Polres Pati diminta untuk objektif dan transparan dan segera mengungkap motif dan sindikat jaringan mafia yang terlibat di dalam penculikan dan perampasan yang dilakukan oleh Bambang Permadi. Bahwa Polres Pati diminta kembali untuk ungkap kasus kejahatan ras dan persekusi di Mojolawaran Gabus, karena penculikan yang dilakukan oleh beberapa kaitannya ini adalah diterima oleh April dan Polsek Tambak Romo, diminta untuk mengembangkan. Bahwa korban sudah menyampaikan hal ini melalui media, melalui KUB, Kegiatan Usaha Bersama Rum Taylor, yang dikomandoi oleh Ibu Hartini Rwiro Pajar, dan meminta kepada Mabes Polri untuk memerintahkan Polres Pati serius mengungkap jaringan sindikat gerombolan yang melakukan aksi begal, penculikan, perampasan, kejahatan ras dan kasus lainnya yang meresahkan masyarakat di wilayah Pati Selatan. Sebagai petunjuk, semua sudah saya sampaikan bahwa saksi utama yang bisa ditanya adalah Sri Mulyani Gudo, ya, yang terlibat pertama di dalam menyembunyikan Sri Mulyani Gudo Winong, Suwawi Gunung Panti Winong, Jayus Setianto Danyang Mulyo Winong, ya, Gunadi Karangwotan Winong, Rakiman Budeh Pucakwangi, Lasdi Tanggel, ya, Karsono Tanggel, ya, seorang perangkat, dan Santoso, seorang perangkat di Winong Pati, terus Aminuddin Jamil Tawangrejo Winong sebagai saksi, Suwadi, ya, Discam Winong yang mengetahui panggilan dari kementerian, terus Camat Winong, Camat Gabus dan Camat Tambak Romo, termasuk Kepala Desa Karangkonang atas nama Warso,
ya Koami Tuwo Karangkonang atas nama Subiyanto atau Subi, seorang anggota LMD Karangkonang atas nama Semi, ya ini mengetahui Sodik Blingijati, Warsito Sugian, Istiana Merdikawati, Murwati, ya Istianah Merdikawati ini warga desa Sugian, ya yang mengetahui ini teman dekat daripada korban penculikan. Terus Murwati, ya Siti Murwati atau Mur Serut Sadang Winong, Rosmini, ya Rosmini Tambak Romo, Fatim atau Fatim Sitirejo, guru di SD Sitirejo, dan seluruh sivitas guru di Dinas Pendidikan Tambak Romo, mengetahui sepak terjang daripada perbuatan kelakuan IWW tersebut. Namun ini mens rea terlepas dari itu semua adalah siapa saja yang terlibat di dalam melakukan penculikan persekusi di Jalan Mojo Lawaran Gabus pada tahun 2011. Otaknya adalah Jayo Setianto, Astori, dan satu orang namanya Supawatin. Pertama ada Supawatin. Adapun kepala-kepala sekolah yang bisa untuk ditarik menjadi saksi, satu adalah Supawatin, Sudarmadi, Dahlan Istanto, dan Sunarto SPD. Supawatin ini warga Tambak Romo, Sudarmadi ini warga Syekh Jangkung Mojopitu Pati, ya yang asalnya juga berasal dari wilayah situ, daerah Sinom Widodo. Terus ada ini Subagi, pengawas dari Indopang Pucakwangi atau Triguno, dan Muhammad Sutopo Sering Kayen. Saksi lainnya adalah Karyadi Eza, warga desa Ngerang, Suroso, ya Tanjung Anom Gabus atau Pondok. Terus lagi itu kalau nggak salah, kalau polisi-polisi yang di dalam ada, tidak kita sebutkan, Seriem, ya ini Tanjung Anom Gabus. Dan teman-teman dekat daripada IW yang ikut adalah Rusmini, ini yang menjadi kurir Rusmini, ya Rusmini warga Tambak Romo. Jadi dengan bergulirnya waktu dan banyaknya saksi ini dan mandeknya upaya penelitian, penyelidikan, penelusuran atas kasus yang sudah terberita acarakan, adanya perdagangan manusia, penculikan anak di bawah umur, perampasan, pemerasan, perampokan, eksekusi yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi ini tidak berdiri sendiri. Jadi kami minta sindikat mafia yang diotaki oleh Bambang Permadi ini secepatnya untuk ditangani, diungkap, karena penanganan kasus persekusi ini sangat lambat. Kejadian tahun 2011 sampai 2021 kasus ini masih masuk angin. Diperlukan pengungkapan dan pengembangan motif yang diserahkan sepenuhnya kepada Reskrim Polres Pati, karena kami tentu sebagai korban kesulitan di dalam hal mana melihat titik tolak kasus ini, siapa saja yang terlibat di dalam mendalangi, ya mengotai dan menembus jaringan tersebut. Jadi yang jelas dugaan kuat terhadap saudari IWW ini sudah melakukan settingan kasus bersama-sama dengan sindikat mafia termasuk oknum polisi ini untuk mengkriminalisasi suaminya sendiri, sehingga terjadilah aksi persekusi, aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan Bambang Permadi dan kawan-kawannya.
di Jalan Mojolawaran Gabus pada tanggal 11 bulan 11 2011 jam 11 malam. Modusnya sama, yaitu kabur dari rumah dengan cara persekusi. Maka karena selama ini korban kesulitan untuk melapor karena sebuah kondite yang dipertanyakan. Jadi karena dianggap saudara pelapor ini dia memiliki kondite tertentu sehingga laporan ini tidak ditanggapi dan masih ditutup-tutupi, maka kami mohon kepolisian tidak memandang bulu sebuah laporan dan segera memerintahkan pasukannya atau Serse, Satreskrim, Intel di dalam langkah-langkah cepat di dalam pengungkapan melebar-lebarnya atau selebar-lebarnya atas kasus persekusi, kejahatan ras, perampasan, penculikan atas perempuan dan anak korban yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus. Pati TKP tepat di Jalan Gang depan Masjid Mojolawaran Gabus jam 11.30 malam tanggal 11/11/2011 tersebut. Keterangan lain nanti korban bisa dihimpun ya, bahwa keterangan ini sangat kuat karena sejak berangkat dari rumah saudari IWW ini meracau dan selalu mengatakan minta cerai. Ya, petunjuknya saudari IWW minta cerai dan dia akan diwayoh atau dikawin gendak isiri oleh Jayus Setianto menurut keterangannya sendiri. Jadi berdasarkan keterangan saudari IWW ini, otak kuat jaringannya adalah Jayus Setianto. Di sini Jayus Setianto punya kaki tangan atas nama Jatmiko, seorang guru negeri di SD Purworejo. Waktu itu ada hubungan khusus juga dengan Jatmiko, ini perlu diketahui. Maka keterangan ini saya sampaikan berkali-kali baik secara tertutup melalui tulisan kepada Polres Pati. Mohon untuk dibaca lagi dan kasus ini diselidiki. Siapa-siapa saja yang terlibat di dalam upaya persekusi, eksekusi dan penculikan perampasan saudara IWW yang berakhir dengan adanya perceraian ini, korban meminta bantuan kepolisian segera untuk mengungkap dan tidak menunda-nunda lagi karena presisi demi perlakuan hukum. Kasus juga bermula dari silaturahmi di rumah Haji Mukhid Mojolawaran. Jadi kronologis yang teringat adalah sejak berangkat dari rumah itu saudari IWW ini sudah ngebel-ngebel gitu. Ngebel-ngebel mungkin mempersiapkan siapa yang akan melakukan persekusi itu. Sejak mulai berangkat dari Winong, kami sudah merasa ada sesuatu. Sampai di Mintorahayu, Jalan Mintorahayu sampai Tanjung Anom ada 3 mobil yang menguntit kami. Ada mobil yang berada di belakang kami, tapi belum melakukan eksekusi. Itu 1 Espas, 1 ABV dan 1 buah mobil warna merah Avanza yang tesok belakangnya begitu. Jadi apakah ini kasus persekusi ini dilakukan oleh kepolisian atau Satreskrim Polres Pati atau lainnya, maka kami minta Mabes Polri untuk segera mengungkap jaringan sindikat yang ada kaitannya dengan penculikan terhadap IWW tersebut. Petunjuk baru bahwa memang yang membenarkan ada kejadian ini adalah Jurianto. Ya, Jurianto ini saudaranya Jayus. Jurianto pernah mengakui kepada kurir saya, intelijen saya, bahwa membenarkan adanya hubungan khusus entah dirinya atau saudara Jayus Setianto dengan IWW. Pada intinya bahwa pada sepulang dari rumah Haji Mukhid silaturahmi, korban dan istri anaknya ini naik sepeda motor Suprafit 2523
namun tepat di jalan dihadang oleh orang yang body spek dan sterek dan langsung melakukan eksekusi, yaitu mengambil anak dan istri korban, lalu menganiaya korban, memukuli korban dan menyeret korban ke sebuah rumah kosong, dan korban diinterogasi seolah-olah korban melakukan suatu kriminalitas tertentu. Bambang Permadi ini menginterogasi kami, menakut-nakuti dan mengintimidasi kami akan membawa ke Polsek Gabus dan akan membawa ke Polsek Winong. Namun pada minggu berikutnya, pada beberapa minggu kemudian, benar-benar kami disekap di sebuah ruangan yang tidak kami kenal di sekitaran Mapolres Pati, di sekitaran Brimob. Sekitar 2 hari kami disekap di sana. Kami juga diajak bertemu di Kembang Joyo, lalu kami juga disekap di Hotel Kencana, ditaruh di Hotel Kencana sehari semalam. Terus kami juga diajak di Mini Baru. Terus kami siang hari diinterogasi lebih dari kira-kira 12 orang yang mengakunya adalah dari Mabes Polri, personel polisi, salah satunya adalah Yusuf yang kami kenal. Ini saya sampaikan kasus itu di Kurnia Hotel. Dan setelah itu berlarut-larut berlanjut adanya persekusi lanjutan, yaitu kami dicegat lagi di Jalan Mojolawaren Gabus, terus Jalan Minto Rahayu, terus di Jalan Winong sampai Gudo, di Jalan Sugian sampai Kebulampang. Ini yang di Sugian Kebulampang ini nyata-nyata yang melakukan penganiayaan dan pemukulan sampai babak belur adalah Cahyo Setianto. Cahyo Setianto ini langsung mengamuk, membabi buta dan memukuli saya sampai beberapa tulang saya patah. Karena waktu itu Cahyo Setianto memakai godam atau memakai akik gitu. Dan mengancam jika mengurus soal istrinya yang hilang, istri saya yang hilang itu, dia mengaku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia merasa dipermalukan dengan hilangnya istri saya karena adanya rumor isu keterlibatan Cahyo Setianto. Maka kepolisian untuk meminta keterangan kepada saudari IWW karena IWW menyebut-nyebut nama Cahyo Setianto sehingga korban ini meminta pertanggungjawaban kepada Cahyo Setianto, tapi Cahyo Setianto ini tersinggung dan mengadang saya dan memukuli saya sampai babak belur di jalan ini ya, sekitar pada 12 Februari 2012 ya, jam 10 malam Cahyo Setianto mengadang kami dan memukuli kami sampai babak belur dan mengeluarkan celurit dari jok untuk mencoba menghabisi kami. Namun kami berhasil untuk mengelak dan akhirnya melarikan diri. Cahyo juga melakukan perusahaan kepada sepeda motor saya, yaitu sepeda motor ini dipancal. Selanjutnya ya, saksi adalah Min ya, Min Ahmad atau Ahmad Min, rumahnya adalah Klecor Gunang itu. Saksi lain Suwarno, Munawir, dan Ali Akbarudin. Karena kami mendapatkan perlakuan seperti itu oleh Cahyo Setianto sepulang dari rumah Kari Taman Sugian waktu tahlilan di rumah Ibu Kari. Selanjutnya bahwa atas kejadian tersebut kami sudah memaparkan secara panjang lebar adanya persekusi ya yang dilakukan oleh Bambang Permadi itu. Setelah Bambang Permadi memukuli kami dan
mengambil seluruh benda berharga kami termasuk HP. Menteri menginterogasi yang berlalu seolah-olah melakukan olah TKP lalu melakukan intimidasi dan dengan kata-kata kasar menohok mengatakan bahwa bojo iku ora usah digawa nang ndi-ndi. Bojo iku dikon nang omah wae. Wong lanang tanggung jawab, kowe kudu luru duit ora lontang-lantung. Kudu tanggung jawab luru duit. Ora usah lontang-lantung nang kuburan-kuburan nganggur, tapi kerja nggo nyukupi anak bojone dan seperti itu yang disampaikan oleh Bambang Permadi dan kami diintimidasi. Katanya bojo itu tukokno pentolan bakso dikeloni menengah dan lain sebagainya. Yang intinya mengarahkan seolah-olah IWW ini sudah lama berumah tangga dengan Bambang Permadi. Keterangan lainnya petunjuk yang saya dapatkan dari Tahan Sunarti, Hardi, dan Sarekat Kedalingan, juga Sukandar, yang menyampaikan hal tersebut sebagaimana saya belum melakukan pendalaman. Maka atas kejadian ini kami meminta kasus ini dibongkar total, saksi-saksi untuk dipanggil dan minta keterangan, karena ini sindikat mafia, di mana istri korban disekap, disembunyikan selama 10 tahun tanpa adanya kontak dan tanpa adanya komunikasi yang baik. Maka atas kejadian ini korban meminta kepolisian serius membuka lebar-lebar kasus persekusi jantan ras yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati ini dan menyelesaikan secepatnya kasus ini, karena kami bagaimanapun sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian, ke Propam Mabes Polri, dan kepada Kapolri, kepada Presiden Joko Widodo, namun jawaban daripada instansi kepolisian terlalu memojokkan dan tidak memuaskan kami, seolah-olah kami melakukan kriminalisasi atau kriminalitas kepada korban, lalu kepolisian ini menolong saudari IWW tersendiri. Maka koridor epicentrum kasus ini harus dipilah yang mana yang harus diprioritaskan ditangani. Bahwa saat ini belum ada asimilasi kasus, belum ada rehabilitasi dari konsep penyelesaian terhadap korban akibat rehabilitasi dari teror, intimidasi, dan pemerasan yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota polisi ini dan keluarganya, dan korban akan memulai laporan baru dari nol, dan kepolisian diminta menyidik secara objektif, secara jujur dan transparan bahwa ada korban. Selanjutnya korban meminta agar kasus ini segera diselidiki, diungkap secara serius, dibongkar sindikat mafianya, siapapun yang membackingi semua kejahatan yang dilakukan secara kidnapping ini dan penculikan atas ibu dan anak tersebut. Dugaan sementara sudah ada hubungan lama atau sindikasi antara Bambang Permadi dengan IWW tersebut yang sangat mendalam. Adanya hubungan khusus, yaitu hubungan percintaan dan perselingkuhan masif yang sengaja dilakukan Bambang Permadi untuk men-setting IWW agar melakukan rekayasa penculikan, rekayasa perampasan untuk upaya penguasaan terhadap dirinya, terhadap korban, untuk penguasaan warisan dan memeras dan mengintimidasi suami korban untuk meminta tebusan. Kami juga minta kepolisian mengungkap peran daripada Sri Tomo, dukun cabul Tambak Romo. Jadi kami meminta agar kasus ini segera diungkap, kasus ini untuk minta diteliti, diselidiki, jangan sampai masuk angin lagi, ya. Jadi tidak ada suatu hal yang bisa terlepas jika tidak ada asap atau apinya. Maka kami dalam kondisi ini meminta kembali lagi kepolisian Polres Pati segera mengungkap jaringan sindikat mafia, sindikat
jaringan prostitusi online yang dilakukan guru-guru di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan jaringan perempuan bermasalah kriminal pidana, sehingga kasus tersebut dapat berkembang menjadi permasalahan khusus yang dapat ditangani secara serius oleh kepolisian bersama dengan pemerintahan, karena apa yang dilakukan oleh IWW ini sangat menciderai perasaan bermasyarakat sebagai ASN atau guru, bahkan pegawai negeri sipil yang melakukan pelakor perselingkuhan dan menjadi istri simpanan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati tersebut. Kami meminta upaya penyelesaian secara hukum, kontentius, dan kepolisian menyidik dan mendalami kasus ini dalam kaitannya IWW melakukan banyak permasalahan. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan atas kerjasamanya Bapak Kapolsek Winong, Bapak Kapolsek Gabus, dan Bapak Kapolsek Sukolilo untuk memberi keterangan. Bapak Kapolsek Tambak Romo saya haturkan, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.